tidak akan mengganggu dalam arti gini, karena saat ini juga belum ada sanjungan itu ya ke kami ya gitu. Jadi apapun dari pihak tergugat mau beli rumah segala macamnya itu ya untuk kebaikan anak-anak lah. Perkaranya kan tetap lanjut ya, Bang? Betul. Ada upaya mediasi di luar sini. Ini yang kemarin kami sampaikan dari pihak tergugat dari Eza, memohonkan agar mediasi ini bisa lebih panjang karena tidak mungkin si keputusan apa yang nanti akan diputuskan itu akan berakibat yang tidak baik gitu. Makanya dari pihak kami, pihak Eza itu menginginkan, tapi kemarin majelis belum memberikan kesempatan itu. Tapi ketika kedua belah pihak, baik itu penggugat dan tergugat, menginginkan mediasi, maka nanti akan dimulai mediasi kembali. Bang, ada penjelas nggak sebelumnya seperti apa, terus diperbaiki seperti apa gugatnya? Oke, masalah kemarin kan ada nafkah ya, nafkah yang memang tidak sesuai, terus disesuaikan. Nominalnya kalau Ya, nominalnya gitu terus. sekarang disesuaikan dengan kemampuannya Eja atau permintaan? Iya, disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau untuk parenting mungkin sebelumnya seperti apa atau ada yang diperbaiki? Parenting pasti ya, kalau anak masih di bawah umur itu pasti dibawa oleh ibu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dan dari pihak Echa ataupun pihak penggugat itu membuka seluas-luasnya supaya Eza itu bisa mengabari atau bisa bertemu dengan anak-anaknya. Kemarin baru pulang dari Medan ketemu sama anak. Dan setiap hari pun mereka sering video call, kirim-kirim video, dan ada permintaan misalkan anaknya minta sepatu roda atau apa, itu diberikan oleh Eza sendiri. Lokasi jadi kendala. Apa? Lokasi jadi kendala. Lokasi kelihatannya mungkin nanti kan Eza akan memberikan papan untuk anak-anak dan Mbak Echa tinggal di Jakarta. Bang, kenapa harus di Medan? Mungkin apakah karena si Kak Mesya udah stay di Medan atau Kemarin kan mungkin dari pihak penggugat itu ke Medan untuk memberikan mendapatkan waktu ruang lah untuk dia untuk waktu sendiri, mungkin untuk berpikir lebih jernih di rumah tempat kakaknya. Nanti akan pulang lagi ke Jakarta. kalau Bang Eza sendiri kan kayaknya kesini agak panjangan, mungkin masih mau usahakan untuk bujuk atau tidak? Kalau dari Eja sendiri, Eja masih mencintai Mbak Echa ya sebagaimana mestinya. Tapi ya kalau memang suatu hubungan itu kan tidak bisa dipaksakan, sekali lagi harus ada kedua belah pihak yang memang mau mengandungi si rumah tangga itu. Tapi kalau memang harusnya seperti ini yang terbaik, berpisah dengan baik-baik ya tidak apa-apa. Bang, soal papan tadi artinya rumah ya Bang? Iya, rumah. Permintaan Mbak Echa atau Eza sendiri? Ya memang kan anak-anak sekolah di Jakarta ya, dari ketiga anaknya. Nah nanti Ejanya akan mempersiapkan papan atau rumah untuk rumah tinggal anak-anak dan Mbak Echa. Itu rumah baru atau rumah yang saat ini ditempatin? Rumah baru. Progresnya Untuk saat ini rumah baru. progres cari rumahnya gimana? Progres dari rumahnya kan ya tidak, karena kan anaknya tiga, terus juga tempatnya ingin yang lebih yang layak, yang baik gitu. Nah, lagi proses pencarian. Oh, masih daerah Cibubur atau Jakarta? Ya masih daerah Jabodetabek lah, daerah sini. Yang penting nggak jauh dari sekolahnya kan anak-anak. Bang, berarti yang soal nafkah itu berarti permintaannya Echa itu di gugatan itu lebih besar ya daripada yang Kemarin kan saat ini? ya kemarin kan tidak ada masalah soal pendidikan dan kesehatan. Nah, nanti kita pada saat mediasi itu ada uang nafkah, tapi uang nafkah itu di luar daripada uang pendidikan dan kesehatan. Jadi ada yang diperbaiki hal seperti itu. Kalau soal nafkah idah sama mutahnya gimana? Ya itu ada juga. Nominalnya mungkin Bang? Nominalnya disesuaikan. Berarti Mas Eja juga udah menerima keputusan untuk ini? Kalau menerima keputusan ini berproses Mas, mau tidak mau kan harus dilakukan, harus dijalani gitu. Kalau yang memang hati ya berat, ya sangat berat pasti. Karena kan 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Mas, setelah terakhir ke Medan ada pertemuan lagi atau komunikasi sama Echa dan Pasti pulang dari situ anaknya sering video call, anaknya sering video call ke dedinya, telepon ke dedinya, pengen main sepatu roda, pengen berenang dan pasti kirim-kiriman video mereka. Masih di Medan atau di Jakarta? Masih di Medan. Di Medan. Ya. Bang Eja ada ke sana lagi atau masih? Belum, untuk saat ini kan masih sibuk syuting, mungkin nanti dalam waktu dekat akan ketemu dengan anak-anak. Yang berikutnya kapan? Apa? Sidang lanjutannya? Sidang lanjutannya minggu depan, tapi e-court
jadi via internet. Nanti ada lagi mungkin tanggal 1 Desember itu nanti para pihak dan keluarga saksi datang. Bang, mau masukkan ikutnya tanggal berapa? Ikordnya minggu depan tuh udah ikord, nanti ikord lagi. juga ya? Saya setiap Agendanya Senin. apa bang yang ikut? Ikordnya jawaban. Aman ya, makasih ya teman-teman ya. Nah, pas ada itu. Untuk persidangan hari ini sudah apa untuk mediasi? Ya, jadi untuk hari ini sebenarnya kita hanya perbaikan gugatan ya. Kita menyerahkan perbaikan gugatan. Jadi apa yang udah kita mediasikan hasilnya kita muatkan lagi di perbaikan gugatan gitu. Tadi katanya ada penyesuaian perihal nafkah juga. Sama sekali nggak ada ya. Artinya gini, kita kan udah sepakat ya di ruang mediator nafkahnya, makanya hakim memerintahkan kita untuk memasukkan hasil mediasi di gugatan seperti itu. Nafkah untuk 3 orang ya, itu udah ada 25 juta per bulan. Nah sekarang kalau misalnya dari pihak tergugat merasa ada perubahan lagi, itu hak mereka. Tapi hakim udah menyampaikan bahwa ini udah hasil mediasi antara prinsipal, penggugat dan tergugat gitu. Bang, tapi tadi dari kuasa hukum Eza tadi bilang ada perbaikan apa tuh? Nominal nafkah. Enggak, perbaikan ya. Pendidikan sama Iya, karena penambahan dia maksudnya gitu Bang. maksudnya nafkah yang tertera sekarang ini sebelum belum termasuk pendidikan sama lain-lainnya gitu. Ya, jadi gini, untuk perbaikan yang dimaksud rekan kami ya, lawyer dari tergugat, perbaikan supaya dimasukkan perihal hasil mediasi, bukan perbaikan nafkah itu di ini ya. Dan kemudian untuk nafkah memang itu di luar pendidikan dan kesehatan, ya, ditambah kenaikan per tahun 10% gitu. Tadi kan disebutkan bang penghasilan apa namanya nafkah disesuaikan dengan penghasilan Mas Eda. Betul, karena Mas Eja merasa sanggup, makanya dia okein di mediasi, ya kan? Karena kan nggak ada keterpaksaan dan masing-masing pihak kan menandatangani hasil mediasi gitu loh. Berarti ada pembelian rumah juga untuk anak-anak Bang. Sejauh ini nggak ada. Bang, kalau boleh tahu nominal berapa sih kalau untuk per anak per bulannya? Totalnya itu 25 juta untuk 3 orang anak. Per bulannya? Itu dari awal gugatannya Kak Eca sendiri itu? Oh enggak, Nominalnya itu? kalau dari awal kita lebih dari situ ya, dengan kemampuan dari tergugat ya. Tapi karena udah ada kesepakatan, kita turunin. Jadi 25 dan memang udah sepakat. Tapi untuk KSK sendiri maksudnya oke itu kan pasti banyak kebutuhan juga. Karena sudah oke, makanya sudah tanda tangan dua belah pihak. Tapi kan tadi disebutkan kalau Eza akan memberikan sandang papan kepada Eza dan ke Jakarta. Mungkin abang udah mengetahui atau seperti apa yang dari pihak Eza sendiri? Belum kita aminkan lah ya. Berarti Kak Meza belum tahu ya mau ada rencana untuk dikasih rumah sama Kak Eza? Belum ada, nafkah aja juga diokein. Tapi seperti apa nih bang? Mungkin dari pihak Eza kan ternyata kan udah ada niatan untuk memberikan rumah baru ya kan di Jakarta di daerah Cibubur juga agar mungkin bisa bertemu dengan anaknya lebih mudah. Seperti apa nih bang? Ya seperti apa ya, maksudnya dilakukan aja sih ya. Kalau kita mau yang baik-baik mah kita aminin. Kayaknya ada rencana mungkin mau pindah di Medan kah atau seperti apa? Atau bakal ke Jakarta lagi? Akan ke Jakarta lagi. Bang, kalau untuk KBS sendiri mungkin dari awal ke sekarang mungkin tidak pernah datang apa sampai di titik terbaru tidak akan pernah datang. Karena pada prinsipnya, prinsipal kan perlu hadir di mediasi aja ya. Karena lawyer kan udah mewakili. Paling nanti kalau misalnya pemeriksaan saksi, klien kami akan hadir memberikan support ke saksi boleh, tapi nggak diwajibkan. Ada pesan nggak untuk sidang hari ini dari KBS sendiri? Nggak ada, karena sebelum sidang kita udah sampaikan semua apa yang mau kita sampaikan di pengadilan. Bang, pihak Eza kan masih berupaya untuk tuntutan. Gimana bang responnya? Sampai sebelum putusan, semua orang berhak untuk bagaimana caranya untuk mediasi ya. Tapi semua orang berhak juga untuk menolak yang namanya tuntutan. Tapi upayanya apa bang, mungkin dari Eza sendiri ke klien abang Johnson? Apa sudah ada hubungin lagi atau gimana? Setahu saya memang mereka baru ketemu, tapi untuk rujuk saya pastiin lagi sih ke klien sejauh ini belum ada keinginan untuk rujuk. Ini sudah ada pertemuan ya bang? Dalam bulan-bulan Oktober udah. Bang, kalau nafkah Ida sama mut'ah udah ada kesepakatannya belum sih? Nafkah Ida Nominalnya udah, mut'ah gitu. berapa mungkin Bang nominalnya?
Nominalnya, pengen banget. Nominalnya kurang lebih 21 untuk 3 bulan. Bang, ada komunikasi personal nggak sih mungkin Kak Eca sama Kak Eza setelah kemarin ketemu di Medan? Karena memang ketemu sekaligus melihat anak ya, karena kebetulan kan Mbak Eca lagi di Medan dan nanti akan balik lagi ke Jakarta, jadi ketemunya di sana. Berarti nggak ada komunikasi mungkin by phone atau apa sama mereka berdua? Langsung ketemu sih. Jadi sebenarnya lebih perihal anak ya? Perihal anak, betul, lebih perihal anak. Nah kalau Kak Eca sendiri di Medan itu maksudnya dia mau menenangkan diri atau seperti apa tujuannya gitu di Medan sekarang? Ya, untuk saat ini memang dasarnya kan di menenangkan diri dulu ya, dan tak lama lagi akan balik. Terus sekarang kondisinya gimana sih Bang? Kondisi mentalnya gitu? Kondisi mentalnya udah sehat dan memang saya tahu bahwa udah selesai juga dari psikolog. Oh, waktu itu sempat berobat gitu ya? Iya, Sempat seperti konsultasi. oke. Nah, kalau untuk tindak lanjutannya mungkin persiapannya apa aja kan minggu depan itu mungkin untuk selanjutnya mungkin. Saksi-saksi kan. Ya, jadi untuk beberapa minggu ke depan memang kita nggak ada sidang offline ya, semua baik waktu itu. Kita lihat dulu nanti jawaban dari tergugat seperti apa. Kalau memang perlu ada hal yang mau kita bantah, kita akan bantah. Bang, Pada kalau- kesan aja bang, kalau nantinya Bang Eza beneran ngasih rumah itu tidak akan mengganggu atau fokus Putusan. ceraikan ya bang? Tidak akan mengganggu dalam arti gini, karena saat ini juga belum ada sanjungan itu ya ke kami ya, gitu. Jadi apapun dari pihak tergugat mau beli rumah segala macamnya itu ya untuk kebaikan anak-anak lah. Memaksa mereka kembali kan seperti yang kita tahu. Apa mungkin karena sebelumnya Pak Eja kan 10 tahun mungkin mau beli rumah itu mungkin 10 tahun. iya, maksudnya hadiahnya dengan rumah itu. Wah, kurang tahu. Tapi dalam mediasi nggak ada permintaan dari pihak Eca untuk rumah ada untuk anak-anak gitu? Tidak ada sama sekali. Nah kalau Kak Eca tadi mentalnya udah mungkin udah baik gitu. Sebelumnya kenapa sih Bang sampai harus ke psikolog? Apa mungkin iya atau mungkin susah tidur atau nangis terus atau depresi gitu? Iya, pada umumnya setiap orang yang ke psikolog kan ngerasa bahwa dirinya lagi ada masalah, ya mau itu secara pikiran, tekanan gitu ya. Dan kondisi kan ini lagi ada masalah mental mental. Salah satunya yang dibawa maksudnya itu psikolog. Untuk bisa dapat healing terapi lah. Tapi udah pernah belum sih Kak Eca sama Kak Eza ini berdua ke psikolog gitu? Pernikahan mungkin? Sepengetahuan saya sih belum pernah ya. Sepengetahuan saya belum pernah. Karena dari klien kami ngerasa bahwa udah di titik yang nggak bisa lagi melanjutkan hubungannya, makanya dia sambil minta bantuan ke psikolog. Alasan berikutnya apa sih Bang? Udah banyak ya kemarin ya. Udah nggak sanggup lagi lah. Banyak seperti mungkin Bang, mungkin alasan poinnya mungkin apa. Kan tiba-tiba Iya, karena ini udah masuk pokok perkara sih sebenarnya ya Mas. Jadi kami hanya bisa menyampaikan ya tidak sanggup lagi untuk bertahan ya dalam pernikahan lebih 7 tahun, udah merasa cukup lah. Udah beberapa kali mediasi, udah beberapa kali meditasi dan udah akhirnya udah cerai. Berarti ada kesalahan yang berulang-ulang ya, makanya udah dipikiran. Pasti, karena ibaratnya gini, lakukan dikasih kesempatan aja hanya 3 kan? 1 kali kau sakit hati dimaafkan, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya lah. Bang, terakhir Bang mungkin bisa nggak video call ke Kak Eca mungkin apa mungkin masih pesan-pesan apa mungkin kalau Abang sebagai pengacara mungkin bisa Kayaknya sekarang belum. sebelum bisa siap. Bang, masalah apa tuh Bang yang berulang-ulang Bang? Soalnya belum terjawab Bang. Dari web iya dari web. Lu udah ngambil webnya dulu belum? Udah. Ini masih record tuh kan? Record ya? Bro, pen kanan, oke. Ya, tahan dulu, tahan 2 detik, 3, 2, 1, oke, tahan dah 2 detik, dia tahan.
tahan. Ya udah, ditahan juga bang. Ya, ya. Kanan. Aduh, 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 aduh.